semuanya, saya Rosalia Nike dengan NIM 21104173844 dari kelas Manajemen 2 semester 6. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang YouTube yang dikirim oleh Pak Adi Mursalin pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Sebelumnya, saat ini saya melakukan tag video pada alam terbuka, yaitu di lingkungan kebun kelapa. Silahkan dilihat ya. Pertama-tama pada video itu saya menonton ada seseorang yang bernama Mark Singer yang menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dan bekerja dari company Nike. Di situ dia menjelaskan bahwa latar belakang Nike itu adalah brand value yang terkenal semenjak 2019 dan menghasilkan 32,4 billion US dollar serta income masuknya itu 4,03 billion US dollar. Di sini dia menjelaskan bahwa berdirinya company Nike itu pada tanggal 25 Januari 1964 dan berkembang hingga saat ini sehingga menjadi brand yang terkenal. Terus itu ada penjelasan yang kedua. Terus untuk yang video yang kedua itu menjelaskan tentang faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Nah, faktor-faktor ini salah satunya faktor politik yang membahas satu persatu, yaitu tentang untuk merencanakan suborganisasi dan menyusun strategi operasional, sehingga banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis ini. Salah satunya adalah lingkungan politik baik lokal maupun internasional. Nah, perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintahan ini bisa menjadi suatu tantangan buat bisnis, sehingga hal ini menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis ke depannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa faktor-faktor politik itu salah satunya ada faktor birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan PR, kontrol perdagangan yang membahas birokrasi yang beroperasi di negara-negara dengan birokrasi tinggi yang sering diadaptasi dengan proses persetujuan yang bertele-tele dalam pengambilan keputusan, sehingga hal itu menjadi lambat dan peraturan yang tidak jelas dan memperlambatkan kemajuan serta mempersulit perusahaan lingkungan birokrasi. Nah, hal itu menimbulkan biaya tambahan untuk bisnis karena menghabiskan banyak waktu dan uang, seperti pembayaran biaya perizinan pada tingkat ekonomi makro, tingkat korupsi yang tinggi, menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan investasi langsung atau yang kita kenal dengan foreign direct investment, karena investor tidak mau menginvestasi di sumber daya yang mereka pikir negara-negara itu korupsi, sehingga tidak adanya jaminan kalau aset mereka akan aman dan menghasilkan untuk merekanya. Salah satunya perusahaan Tesla. Nah, kenapa perusahaan ini ragu untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia? Ya, karena seperti yang kita lihat bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya atau pejabat-pejabat negaranya sendiri. Sehingga hal tersebut mempertimbangkan bagi perusahaan Tesla untuk meraup keuntungan bagi perusahaan mereka mendirikan di Indonesia. Nah, dijelaskan juga tingkat korupsi yang tinggi juga bisa bikin menghambat bisnis dan menghadapi pajak yang lebih tinggi karena suap dari pejabat, budaya nepotisme, dan penyelewengan yang membuat pusing pemerintah, sehingga dapat menghambatkan persaingan dalam pasar lokal dengan hanya mengizinkan perusahaan-perusahaan tertentu yang disukai oleh oknum pejabat untuk mendapatkan hak eksklusif atas produk atau maupun layanan tertentu untuk menangkal dampaknya kerugian dari tingkat korupsi yang tinggi. Pemerintah di seluruh dunia telah memperlakukan reformasi seperti undang-undang praktik korupsi ini karena pemerintah konsen terhadap korupsi. Faktor politik berikutnya. Nah, stabilitas sebuah pemerintahan, ketidakstabilitasan pemerintah dalam sebuah negara berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di pasar global, seperti sebuah kudeta dan kerusuhan umum yang bisa memberikan gangguan aktif bisnis yang tentunya bisa jadi kerugian besar untuk sebuah perusahaan. Ketidakstabilan politik
karena pengaruh eksternal seperti intervensi asing atau faktor internal seperti gejolak politik nasional yang dapat membahayakan bisnis jika terjadi tanpa sebuah peringatan ketika ada pergantian pemerintah karena protes besar-besaran atau sebuah revolusi biasanya ada risikonya karena pemerintah memainkan peran utama dalam regulasi perdagangan berikutnya yaitu kebebasan pers, serta memainkan peran yang penting dalam bisnis karena memungkinkan bisnis untuk beroperasi. Nah, video selanjutnya juga menjelaskan tentang kontrol perdagangan. Kontrol perdagangan adalah kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi, pengatur, atau mengarahkan kembali arus barat dan jasa melintasi batas internasional. Kebijakan kontrol perdagangan dapat berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di sebuah negara. Kebijakan kontrol perdagangan ini juga banyak bentuknya, misalnya tarif kuota impor, seperti pajak ekspor, larangan produk, dan perbatasan mata uang. Nah, hal ini menjadi pembahasan faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis. Sebenarnya masih banyak lagi. Contohnya hukum anti monopoli, hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan, hukum diskriminasi, hukum perlindungan data, hukum ruangan hukum tentang kesehatan dan keselamatan individu, regulasi persaingan di market, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian dan penghapusan peraturan kebijakan perpajakan, keterlibatan pemerintahan dalam serikat pekerja, pembatasan impor, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan paten, perlindungan konsumen dan e-commerce lainnya. Nah, faktor politik inilah yang mempengaruhi Tesla untuk berdampak besar pada kesuksesan Tesla, sebagaimana yang dibuktikan dengan contoh terbaru seperti tarif program insentif. Tarif dapat mempengaruhi biaya suku cadang dan komponen impor Tesla, membuat produksi menjadi lebih mahal. Selain itu, insentif politik seperti kredit pajak atau bantuan keuangan dapat membantu majukan model bisnis Tesla dan tentunya menarik investor. Pertimbangan regulatori harus dipertimbangkan saat menilai pasar potensial untuk produk Tesla seperti standar emisi yang berbeda di setiap negara. Nah, untuk video selanjutnya dijelaskan juga bahwa ada tentang lingkungan ekonomi. Nah, di situ dia jelaskan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi sosial melalui cara masyarakat memperoleh penghidupannya, yang kadangkala kita suka mendengar istilah ekonomi kurang bagus. Maksudnya dari sisi penghidupannya terdiri dari individu, rumah tangga, peternakan, perusahaan pabrik, bank, dan pemerintah yang bertindak untuk mengatur dan produksi dan mengkonsumsi barang jasa. Jadi seluruh elemen yang ada di negara kita ini bisa mencangkup terlibat dalam suatu sistem ekonomi yang selanjutnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor mempengaruhi lingkungan ekonomi meliputi ada kenaikan biaya bahan baku. Kenapa? Misalnya suatu pabrik kan pasti membutuhkan bahan baku nih. Kalau misalnya ada kenaikan biayanya, bahkan penurunan pasti akan berpengaruh terhadap suatu bisnis. Lalu dijelaskan juga ada kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu adalah faktor pembimbing untuk mengaktifasi ekonomi yang tidak ada keuntungan pribadi, motivasi, dan inisiatif. Ya, jadi di sini nggak ada urusan pribadi. Seluruhnya berdasarkan kesejahteraan sosial yang kebebasan memilih, berkebebasan berpendapat, termasuk pada konsumen, kemampuan membeli masyarakat, jadi peran kekuatan pasar dan persaingan yang dihilangkan oleh aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi 100% pemerintah yang mengontrol. Keberhasilan dan kebijakan ekonomi pemerintah bergantung pada reaksi dari perusahaan dan pasar. Contohnya pasar saham, tergantung dari apa kondisi pasar dan perusahaan saat itu juga, yang dipengaruhi oleh tentu saja keputusan pemerintah. Dan kedua itu adalah konsumen, karena konsumen juga berperan penting sehingga dapat pengaruh bisnis baik secara menguntungkan maupun negatif. Nah, ini tidak dapat dipungkiri karena bisnis kadangkala pemerintah nggak bisa selalu ikut campur di dalamnya, seperti pemerintah tidak bisa ikut masuk terlalu dalam pada perusahaan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya dijelaskan ada lingkungan demografi yang berpengaruh pada
politik bisnis, yaitu dijelaskan di sini bahwa lingkungan demografi ini sangat berperan penting pada lingkungan bisnis. Salah satunya ada populasi, karena populasi itu berperan, yaitu tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Karena hal itulah yang dibutuhkan oleh bisnis. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan demokrasi sosial dan budaya itu sangat penting sekali dalam menganalisis dari sisi segmentasi pasar, yang nantinya akan menganalisis seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari segmentasi yang telah kita lakukan. Dijelaskan juga bahwa segmentasi pasar adalah kegiatan di mana kita membeda-bedakan atau membagi-bagikan pasar dan yang bukan pasar. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan di dunia bisnis itu akan terus berkembang secara tanggung jawab terhadap lingkungan. Suatu keseharusan, tapi sayangnya banyak aktivitas bisnis yang berdampak negatif pada lingkungan seperti populasi, udara, dan pencemaran sungai, kegiatan seperti penebangan hutan, dan perusakan habitat mengancam keberlanjutan ekosistem. Namun yang kita harapkan banyak dari perusahaan yaitu mulai mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak negatif mereka pada lingkungan. Nah, mereka itu menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang baik, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mengurangi populasi. Tak hanya itu juga, mereka terlibat pada tanggung jawab sosial perusahaan seperti penanaman pohon dan pembersihan pantai. Pada pemimpin bisnis juga semakin menyadari pentingnya keberlanjutan mereka berinvestasi dalam teknologi hijau dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi dengan kerjasama dan komitmen bersama bisnis bisa menjadi sebuah kekuatan positif dalam menjaga lingkungan kita untuk mewujudkan masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Di situ juga dijelaskan ada keunggulan dan kelemahan dari sebuah organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya akan sebut secara kesimpulannya, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, mereka ikut berinteraksi dengan masyarakat, yaitu dalam penanaman pohon, penghijauan hutan kembali. Itu untuk kelebihannya, dan untuk kekurangannya tentunya mereka tidak bisa mencampurkan tangan pemerintah ke dalam perusahaan mereka itu sendiri. Dan sekian video cerita dari saya tentang YouTube yang dikirimkan oleh Bapak Adi Mursalin pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton dan like.